Jadi kita kalau misalnya suatu negara diminta untuk bayarin hutangnya, pasti kan kita yang bakal dijadikan kambing hitam untuk membayar dong. Betul. Jadi per orang, dengan jumlah penduduk yang ada, kita per orang tetap harus bayar 35 juta. Betul. 4. Ya, gitu. Jadi untuk kita hidup aja kayak gitu. Itulah perbudakan. Jadi di pembicaraan itu mereka itu kayak ngomong, harusnya kita tuh yang berkuasa. Dan kita mau membangkitkan kembali kerajaan yang hilang. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Catatan Misteri. Jadi hari ini teman-teman bisa lihat, aku nggak bersama dengan Katiara, tetapi bersama dengan salah satu imposter. Halo. Coba kenalin siapa? Aku Arga dari Dewan 12. Nah, Posisinya apa nih di Dewan 12? aku sekarang jadi ketua divisi Alchemis. Gitulah intinya, simpel dikit. Ya, Alchemis itu apa? Coba jelasin. Alchemis itu meneliti banyak hal, terutama ya sains, ekonomi, propaganda, dan lain-lain lah intinya. Cukup hal rumit lah. Jadi intinya mengenai penelitian ya? Ya, kayak gitulah. Jadi kita mencari literasi gitu. Nah, jadi kenapa sih aku bawa Aga di konten kali ini? Karena aku pengen mengabulkan dan sesuai janji aku yang udah aku sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya aku janjiin bakal bawain konten mengenai uang. Nah, jadi hari ini kenapa sih aku bawa Aga ke Camis? Karena kita ini pengen bahas mengenai suatu konspirasi, yaitu uang. Dan konspirasi ini udah beberapa kali aku share, dan aku udah share ini ke penonton Camis dan juga para El Warrior mengenai spill dikit mengenai konspirasi uang yang ternyata di baliknya itu ada elit global kan. Betul. Nah, makanya aku hari ini bertujuan untuk menepati janji aku untuk membahas mengenai uang jauh lebih dalam. Yang gitu. Jadi di konten kali ini kita itu bakal bahas mengenai sejarah mengenai keuangan. Terus Aga nanti bakal jelasin mengenai uang itu apa aja sih, dan bedanya sama bank, bedanya sama mata uang itu apa aja, bakal dijelasin dengan detail, dan apa hubungannya dengan elit global dan pengaruhnya sama Indonesia juga. Dan juga nanti di akhir sesi Aga bakal minta aku untuk scanning beberapa orang yang memang terlibat ya. Di itu yang paling menarik sih kali ini. Nah, so jangan kemana-mana, menguak konspirasi dan misteri hanya di Catatan Misteri. Nah, kita mau mulai dari mana dulu nih pembahasan mengenai uang? Karena kan terlalu banyak dan luas banget. Iya. Jadi kita ngomongin ada sistem uang, ada currency ya. Nah, kita pisah-pisah dulu nih. Tapi semuanya itu adalah hal-hal atau produk-produk yang diciptakan oleh para bankers. Tapi kan bankers itu adalah para pelaku banknya, atau yang membuat bank atau yang membuat sistem bank. Tapi bank ini artinya apa sih? Jadi kalau dari secara bahasa Itali artinya itu banca.
Nah, banca. Artinya itu adalah bangku. Kenapa bangku? Jadi dulu itu, jadi pada abad pertama Masehi di Yerusalem, dulu tuh orang-orang yang mau pergi ke ziarah untuk ke Bait Suci, mereka itu harus melewati dulu kayak apa ya, bisa dibilang para pedagangnya, sebelum memasuki Bait Suci itu seakan-akan dimonopoli nih. Gitu loh. Ya, ada kisahnya kan zaman dulu yang mengenai Yesus ya waktu itu. Sama urusannya sama Yesus juga tuh. Iya. Jadi ada istilah kayak gini. Misalnya ada orang-orang dari tempat lain ingin berziarah ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Suci ini. Mereka ini harus menukarkan logam dari negara mereka dengan logam di tempat tersebut. Jadi kan termonopoli ya. Kenapa bisa termonopoli? Orang yang menggunakan logam dari tempat lain, anggaplah dia membawa emas, 10 koin emas. Nah, dia terus menukarkan dengan 11 koin gitu. Jadi, untuk mendapatkan 10 koin emas, dia harus memberikan 11 koin. Jadi ada lebihnya, kayak seakan-akan dibungakan, padahal sama-sama emas. Oh, jadi intinya tuh kayak capnya yang beda. Oh ya, zaman dulu kan udah ada uang, tapi beda-beda kan, tiap tempat itu beda. Yeah. Jadi intinya dia itu misalnya dari negara A mau datang ke negara B, nah dia pengen tukar karena mata uangnya beda kan, capnya itu beda. Terus dia sesama mata uang 10 dan 10. Tapi ketika tukar ke tempat B ini, jadi harus bayar 11. Betul banget. Sampai akhirnya kan kisah ini juga dimasukkan ke beberapa kisah dan juga ada di dalam, bahkan ada di dalam Injil Matius di pasal 21 ayat 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis ya di situ, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang para penyamun atau perampok. Nah, jadi konsep inilah berdasarkan kondisi itu. Ya. Nah, sesuai juga nih, Ai. Kalau kita ngelihat kondisi yang ada di agama Islam, ini tuh yang sebenarnya dimaksud oleh riba itu sendiri. Nah, kalau konsep riba ini kan jadi gini, di Mekah itu dulu ada sebuah kondisi di mana juga ada yang mainin raca ya atau timbangan gitu ya. Sehingga akhirnya ya ini tuh pun termaktub di dalam ayat suci Quran. Di salah satu suratnya di Al-Baqarah di ayat 275, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual dan beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepada peringatannya dari Tuhannya menyangkut riba, lalu ia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulanginya atau mengulangi transaksi riba ini, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi konsep sistem riba ini secara modern juga ada gitu. Inilah yang dilakukan oleh si elit-elit inilah, kita bilangnya para bankster aja lah ya, nggak usah elit-elit lah, itu kayak bahasa umum banget gitu ya. Jadi ini uang palsu nih ya, ini uang palsu ya guys, tolong ini uang palsu, tapi memang ya uang palsu lah intinya. Iya. Uang palsu ini cuman peragaan dong ya, cuman guys, peraga aja, supaya tolong gampang jelasinnya. Ya ini uang monopoli sebenarnya. Ya. Nah, uang palsu ini, anggaplah gue adalah banksternya ya. Ini gue kasih peraga sederhana nih. Kenapa uang palsu ini benar-benar berbahaya buat manusia itu sendiri? Ini sistem yang nggak boleh ada. Anggaplah uang palsu ini gue edarkan. Ini adalah uang pertama di dunia yang gue ciptain. Nah, Aileen minjem ini. Pegang ya? Ya. Nah, tapi Aileen tuh harus mengganti 1 lembar ini dengan 2 lembar ini. Bisa keganti nggak sama Aileen? Nggak bisa, karena cuman ada 1. Karena ada 1. Jadi dia harus minjem lagi 1. Nah, tapi dia harus kebalikin gue berapa? 4. Jadi akan terus berlipat, bisa dibayar ke akhirnya. Dan ini nggak bisa dibayar sama benda lain kan, cuma mata uangnya ini kan. Betul berarti. Betul sekali. Kayak gitu. Inilah yang disebut dengan zero intrinsic. Jadi dia nggak ada value sebenarnya. Oh, berarti kalau aku bisa sedikit berpendapat nih. Berarti intinya uang-uang yang kita pinjam, mata uangnya itu sebenarnya adalah pinjaman kita kepada bonutang.
Oke, ya, masuk. Nah, bedanya sama yang uang, nah ini disebutnya currency sebenarnya. Ini adalah currency, bukan uang, ya. Nah, ini coba lu jelasin apa bedanya uang sama currency, biar orang pada ngerti nih. Inilah uang, punya value. Jadi uang itu sama dengan sesuatu yang punya value. Oke. Ada gold, ada perak, ada apa lagi ya? Kambing, ayam, tanah, hasil peternakan itu adalah uang. Intinya adalah hasil dari bumi itu sendiri. Atau yang memiliki value, benar-benar memiliki value hidup. Ini kan nggak punya value hidup. Ini cuma angka, kertas dan angka. Iya sih, karena secara pencetakan uang, kertas itu kan budgetnya cuma berapa kan? Betul sekali, jadi zero value. Bahkan yang membuat dia tidak ada value-nya sama sekali adalah, gini loh, pernah nggak teman-teman berpikir, kenapa $1 US sama dengan 16.000 uang Konoha? Pernah. Kenapa tuh? Nggak bisa jawab sih, karena nggak tahu ya. Ini kan pasti ada permainan mengenai politik, terus habis itu ekonomi juga kan. Tapi aku masih belum tahu kenapa bisa ada penentu bahwa suatu negara itu bisa value-nya lebih tinggi daripada tempat lain. Ini pasti ada yang nge-setting. Ada. Nah, itu nanti kita bahas. Tapi sebenar-benarnya kalau kita mainin konsep ini aja nih, kita bisa ngerti. Karena uang currency ini, atau currency aja kita sebut ya, currency ini, atau uang kartal atau uang kertas ini, tidak di backup oleh emas di belakangnya. Jadi tidak memiliki value nih. Jadi dia zero value. Jadi mau dirobek-robek pun nggak apa-apa. Karena nggak ada harganya. Oh, itu yang menyebabkan waktu itu di negara mana yang uang itu sangat nggak berharga. Nah, betul banget, Ai. Oh, iya. Betul banget itu. Masuk. Nah, jadi akhirnya kan dia numpukin segitu banyak ya, sampai segunung-gunung, tapi nggak ada harganya. Justru yang dicuri adalah koper atau nggak barang yang mereka punya, ketimbang uangnya. Uang tuh bahkan dijadiin kasur saking nggak ada harganya. Atau bukan uang lah, kita nyebutnya ini ya, currency-nya. Currency-nya negara tersebut, saking miskinnya negara tersebut, currency-nya sangat rendah. Akhirnya kayak gitu. Nah, tapi siapa yang kontrol sih? Namanya Federal Reserve atau The Fed. Nah, itu kita bahas ya, tar dulu. Nah, di sini sih yang benar-benar mengerikan terkait hal ini. Nah, gitu kalau untuk ngebahas ini. Jadi sebenarnya untuk apa sih sebenarnya uang itu? Uang itu yang punya value. Basicnya yang punya value aja. Jadi misalnya kalau gue punya 1 juta currency baru yang tadi gue kasih contoh sama lo, dan lu pinjem itu, ya lu akan gue berikan bunga. Bahkan kalaupun itu nggak kayak tadi itu parah banget ya, itu kan 100% ya. Kayak gue ngasih lu satu, tapi gue mintanya 2 gitu kan. 20% aja lu udah nggak bisa bayar. 10% aja lu udah nggak bisa bayar. Sebenarnya 1% nggak bisa bayar. Gimana? Nggak bisa sih. Karena kita nggak ada mesin pencetak uangnya kan. Betul. Sedangkan istilahnya itu berarti kan surat, apa ya, bukan surat sih, kayak nilai value yang kita pinjam. Yang kita nggak bisa bayar dan gantikan dengan aset apapun itu. Betul. Kan. Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka hanya orang-orang yang mengikuti sebuah sistem yang udah ada. Dari sebelum-sebelumnya. Kalau di Konoha kita bilang aja Hokage kedua. Halo Bapak. Gitu. Tolong disensor ya mukaku, editor. Oke. Mukaku diganti dengan mukanya agak aja. Supaya lebih aman. Nah, kayak gitu. Oke, jadi for the proof ya. Jadi kayak gini. Di rumahnya Paman Sam, dolar yang beredar itu adalah 2,33 triliun. Oke. Tapi hutangnya ya adalah 33,17 triliun dolar juga gitu. Anyway, kita harus mikir juga nih, ini minjemnya kemana sih? Oke, kalau kita pikir juga Amerika adalah negara terkaya, ya nggak? Negara adidaya gitu. Tapi kok mereka bisa minjem? Nah, itu pertanyaan aku. Jadi pas dulu aku SD, aku tuh pernah mikir, negara itu kan kaya. Oke, kalau mereka ngutang sama negara lain gitu. Tapi kenapa setiap negara itu selalu punya hutang? Jadi pertanyaan aku, mereka itu ngutangnya sama siapa? Kenapa harus ada hutang? Nah, itu dia yang paling menarik sebenarnya di sini sih. Iya. Itu yang jadi pertanyaan aku sih. Gitu.
begitu juga yang harus kita pikirin kalau di negara Konoha tuh kayak gimana gitu kan. Itu juga yang berlaku di negara Konoha. Uang yang beredar di Konoha ini adalah 56 triliun dolar. Kalau dimasukkan ke dolar ya. Yang beredar di Konoha. Nah, untuk hutangnya 630 triliun dolar. Jadi kebayang 630. Ya? Bayang nggak? Yang beredar cuma 50, yang hutangnya adalah 630. Berapa kalinya tuh? 10 kali lipat lebih sih. Jadi sampai kapanpun nggak akan kebayar. Kita nggak akan bisa bayar dong. Nah, sedangkan uang yang beredar aja cuma segitu. Even ketika kita mau bayarin semua dengan uang yang beredar aja, tetap nggak bisa nutupin hutang. Dan gilanya lagi, perolehan data ini tuh masih terus counting. Jadi karena gua membuat data ini 1 jam yang lalu, mungkin sekarang udah beda lagi tuh angkanya. Karena per detik dia nambahnya. Dan itu anggaplah dengan per detiknya dia bertambah sekitar $1.000. Kebayang nggak? Per detik $1.000. Per detik $1.000. Jadi kita nafas nih. Udah berapa dolar? Ya baru kedip sih. Gue ini nah, unlock HP. Gue nafas aja nggak 1 menit juga sih. Iya. Nggak gitu. 1 detik juga sih. Itulah. Itu sistem mereka cetak uang. Jadi zero value ya. Jadi nggak ada yang ditukar, tapi gue tetap berhutang gitu. Dan di sini lebih gilanya lagi kalau kita mau ngomongin ini ya. Misalnya gini, anggaplah kalau rakyat Konoha ingin PT-PT untuk membayar hutang Konoha gitu ya. Ya eventually kita udah jadi budak untuk membayar hutang sih. Nah, lewatnya banyak ya, tapi yang lebih gilanya lagi itu di sini. Kalau misalnya dari jumlah sekian apa hutang kita tadi dibagi dengan jumlah masyarakat kita yang banyak tuh, berarti dari bayi baru lahir tuh, janin baru lahir, sampai lansia yang udah sekarat, itu mereka berhutang 35,4 juta currency Konoha. Currency Konoha. Jadi kita kalau misalnya suatu negara diminta untuk bayarin hutangnya, pasti kan kita yang bakal dijadikan kambing hitam untuk membayar dong. Betul. Jadi per orang, dengan jumlah penduduk yang ada, kita per orang tetap harus bayar 35 juta. Betul. 4. Ya, gitu. Jadi untuk kita hidup aja kayak gitu. Itulah perbudakan. Gila, kita buat makan aja kurang. Terus masih harus mengemban utang lagi. Kita bukan orang yang punya power eye. Dan ya udah, kita cuma bisa mengamati aja. Dan analisis ini bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa buat teman-teman sebenarnya ini punya value, ini enggak. Lu mau punya ini segudang, ini artinya lu punya bon utang segudang. Kalau lu punya ini segudang, ini gue jamin lu sultan gitu. Kayak gitu. Oke, jadi sederhana. intinya ini itu nggak ada value karena currency-nya. Tapi ini ada value karena memang dari ada nilai intrinsik sebutannya. Selalu ada nilai kan. Selalu ada nilai. Intinya. Iya. Mau dibawa kemanapun, ke negara manapun, ini tetap bernilai kan. Betul. Sedangkan ini nggak bisa bernilai karena harus ditukar. Jadi kayak misalnya, lu membelanjakan beli apa ya? Beli mie ayam di Amerika gitu, pakai segini. Nggak bisa sih. Mungkin nggak bisa. Gitu. Nggak bisa sih. Ya mungkin butuh 3 lembar gitu. Itu kan gara-gara. Jadi padahal bumbunya nggak jauh beda, apanya nggak jauh beda. Oh, it so makes sense. Kenapa? Sekarang ngerti ya? Ini nggak guna. Ya, ini sedikit konspirasi sih, Gak? Apa tuh? It is make sense. Kenapa akhirnya yang pegang power keuangan itu si Paman Sen? Jadi dia itu adalah sumber yang paling kuat dan paling besar pusatnya di situ. Memang di bagian negara Eropa tempat lain juga ada yang currency-nya memang kuat juga. Tapi kenapa selalu yang jadi pusat itu dia? Nah, jadi gini yang lu omongin itu sebenarnya sangat berhubungan banget sama apa yang pertama kali terjadi sebelum terciptanya bank-bank ini sebenarnya. Jadi ada sistem bantuan-bantuan kepada kerajaan-kerajaan dari para bangsawan-bangsawan nih atau para peniaga uang. Peniaga emas lah, peniaga barang-barang kayak hasil tambang dan lain-lain gitu ya.
Salah satunya namanya adalah yang akhirnya berhasil banget dan akhirnya menciptakan sistem bank dunia sebesar ini adalah Mayer Amschel Rothschild. Gitu. Ada nama satu orang ini. Dia itu lahir di Jerman, di kota Frankfurt, tahun 1744. Dia udah meninggal tentunya. Dia mempunyai 5 anak. 5-5-nya ini tersebar di hampir sebagian besar negara besar di Eropa. Ada anak pertama, Amschel di Jerman, meneruskan dia. Yang kedua ada Solomon di Australia. Yang ketiga ada Nathan di Britania atau Inggris. Ada yang keempat adalah Karl di Italia. Yang kelima adalah James di France. Oke. Ini adalah nama anak-anaknya. Tadi kita bahas lagi tentang si Mayer Amschel Rothschild ini. Kenapa dia begitu berbahaya sebenarnya? Jadi, sebelum dia bahkan memasuki Illuminati itu, dia memang orang-orang Illuminati sebenarnya. Tapi sebelum dia memasuki Illuminati itu, dia udah membawa simbol bintang David itu, yang artinya itu sebenarnya adalah red shield gitu. Jadi shield berwarna merah. Akhirnya ketika dia masuk ke bahasa sana jadi Rothschild. Oke. Gitu loh. Akhirnya nama anaknya pun jadi menggunakan nama Rothschild gitu. Nah, oke, jadi dia pun memasuki Illuminati lah setelah ini cukup besar. Dia memasuki Illuminati, yang mana Illuminati kita tahu lah dia punya paham yang cukup unik. Dia ingin menciptakan satu pemerintah dunia atau Pluribus Unum, udah gitu tatanan dunia baru, Novus Ordo Seclorum. Itu juga adalah slogan-slogan mereka yang akhirnya gue ngerti kenapa bisa ada slogan-slogan ini. Karena mereka sudah memplanning baik itu perang, peradaban, civilization, pengetahuan, budaya, dan macam-macam lagi. Mereka yang kontrol semua dan ada semua footage-nya sih. Kalau dari zaman dulu mungkin sekarang lebih sulit kali ya untuk bisa di-track itu. Jadi seakan-akan ini hanya berbentuk konspirasi. Padahal kalau diurai ya bener-bener juga sih secara empiris. Kemarin aku kan sempet ini sedikit intermezzo ya. Sempet ngeradar lately sih, konten Camis itu lately lagi ngeradar para elit-elit global kan. Kita cari-cariin. Terus kemarin itu kita baru ngontenin mengenai si Rockefeller minggu lalu. Oke. Yang John D. Rockefeller? Ada. Iya. Ada. Nah, pas gue scan, itu memang dia salah satu pelopor, beserta juga dengan beberapa elit global yang lainnya. Ada Rothschild juga. Memang yang men-setting perang dunia. Oh ya? Perang dunia, ya. Itu terkonfirm. Jadi teman-teman kalau masih belum nonton yang Rockefeller, boleh nonton videonya di sini dulu. Supaya mungkin inline sama video ini. Jadi memang benar, mereka memang men-setting banyak hal supaya jadi penguasa nih intinya. Itu perang dunia 1, perang dunia 2? Perang dunia 1 dan perang dunia 2. Dua-duanya mereka yang kontrol. Udah disetting sebenarnya. Ini sama persis ini gila sih. Jadi gue jabarin dulu, nanti mungkin Aileen bakal scanning masing-masing dari bapaknya dan anak-anaknya. Jadi gue pengen ngerjain Aileen sebenarnya. Dia scanning 6 orang pengennya gue hari ini. Boleh pingsan dulu gak ya di konten ini ya? Music. Banyak ya? Dikit-dikit aja, jadi memvalidasi aja. Jadi gini, kayak anak pertamanya nih ya. Gue jabarin cerita aja, jadi nggak usah terlalu dalam, tapi gue harap nggak ke sugesti ya. Ada namanya Amschel Moses Rothschild. Dia tuh adalah anak pertamanya dari si Mayer tadi. Dia tuh lahir di Frankfurt tahun 1773. Dia menguasai keuangan Eropa dari kota Jerman. Jadi gini, currency di Eropa itu kan adalah euro. Nah, euro itu yang mengeluarkan adalah Bank Sentral Jerman nih di Frankfurt. Nah, itu tuh adalah orang ini nih. Orang ini yang pertama kali menciptakan itu gitu. Terus ada anak keduanya, Solomon Mayer von Rothschild. Menguasai keuangan Eropa di Austria, di kota Vienna. Lalu dia tuh yang mendorong kalau euro nantinya nih, after perang Napoleon, menjadi mata uang tunggal di Eropa, semenanjung Eropa. Di tahun 1815, ingat ya, 1815. Ini anak kedua nih. Nah, anak ketiganya ini dibilang si anak paling jenius, paling cerdas, paling jadi lah.
Nathan Mayer de Rothschild. Penguasa kekuasaan Inggris yang bahkan sampai pangeran aja salim sama dia, ditunjuk-tunjuk itu pangeran sama dia. Jadiin babu beneran sama dia mah. Kalau ketemu sama keluarga Rothschild, kerajaan Britania itu tunduk. Ya kan sebenarnya keadaan keluarga apa ya, kerajaan Inggris itu juga satu kurang lebih sih kalau ditarik garisnya satu lini darah sama mereka juga sebenarnya. Masa sih ya? Aku baru tahu. Iya. Kemarin pas konten mengenai si Rockefeller ada yang si Churchill. Oh ya? Winston Churchill? Winston Churchill itu sebenarnya memang darahnya itu lebih ke arah saudara jauhnya si Rockefeller. Tapi pas aku coba cek darahnya, Rockefeller sama Rothschild itu sebenarnya kayak kakak adik. Jadi satu lini darah yang sama. Sepupu bukan? Sepupunya pasti saudaranya udah jauh banget. Oh. Tapi lini darahnya itu ada satu yang pasti sama. Ya mungkin buyut dan buyutnya kan. Lebih ke arah kayak gitu sih. Makanya it makes sense kenapa maksudnya mereka itu jumlah orangnya banyak dan beberapa tuh berhubungan sama kayak kerajaan Inggris dan lain sebagainya. Ya intinya memang orangnya mereka lagi. Oh gitu, anjay. Iya. Ini gila sih ini. Gua jujur ya, gua nggak ngira Winston Churchill kayak dia ada hubungan darah tuh nggak, kayaknya. Apa ya? Yang gue itu dia cuman ahli strategi perang pas Inggris aja dulu. Gue kira cuma segitu doang. Ya ngomongnya sih ahli perang. Iya. Salah satu yang bikin perang itu juga dia. Tapi dianya. Iya sih. Ini aku lupa deh, aku spill di konten atau enggak. Tapi intinya pada zaman itu si Churchill hidup, Inggris itu sebenarnya dibilang banyak terlibat dalam perang itu enggak. Kenapa? Mereka udah men-setting supaya bagian negara lain yang perang, merekanya kayak stay back dan aman. Iya. Cari aman. Iya, emang itu gitu. salah satu planningnya si Churchill nih. Yang ada hubungannya sama, ya udah di planning lah sama si Rothschild. By the way guys, cerita sedikit. Jadi ini tuh udah tengah malam. Kita syuting. Jadi habis syuting sama Kak Tiara. Mengenai Satan lah sama QB. Terus malamnya hajar mengenai konten uang. Ini mikir sih yang ini. Ya. Nah, kita lanjut ya. Ya, lanjut. Berhubung tadi ada break dulu ya. Ya. Jadi kita lanjut Nathan ya. Nathan Mayer Rothschild. Dia itu orang yang ditaruh, dijadikan pion di Inggris. Akhirnya dia menguasai keuangan Inggris. Sebritania di kota London tuh. Nah, nantinya juga si Nathan ini ya yang akan membuat the first bank of United States di Amerika. Oke? Di Amerika. Di Amerika. Jadi Amerika dulu, baru Eropa. Ya, emang kita ngemulai dari cerita Eropa, tapi tiba-tiba pindah ke US. Kenapa? Karena memang bank pertama kali dunia di US. Namanya the first bank of United States. Nah, itu tuh adalah milik keluarga Rothschild. Itu milik swasta. Jadi pertama kali Amerika didirikan, mereka sudah punya utang. Pertama kali didirikan sudah punya utang. Oke. Itulah alasan kenapa akhirnya ada yang mencoba rebel kan, presiden yang ditembak. Oh ya, tidak perlu di-mention namanya, sangat berbahaya. But we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. What's happening? Where am I? I believe perhaps you understand now, pal, but you are afraid. JFK, Hartman, what does this have to do with my house and my dog? Oh, okay, that's enough. I want to go home now. This is the last president to stand up to the Fed. You must see. On June 4, 1963, President Kennedy signed Executive Order 11110. This executive order empowered the U.S. Treasury to issue real money without the Fed. It would have worked. Kennedy's plan to dismantle the Federal Reserve machine had begun. 6 months later, John F. Kennedy went to Dallas and never returned. No way they could do that. The new president, Lyndon Johnson, threw out Kennedy's order. And since JFK, no president has dared confront the secret powers behind the Federal Reserve. They consolidate bigger and bigger banks, print more and more money, accountable to no one, decimating our nation's wealth for the benefit of a few. Why? Why do this? If they hurt us, it hurts the global bankers too. No, they are protected. They are too big to fail. But I'm not. Those sons of bitches. Sons of bitches all.
Oke. Sudah tahu siapa yang ditanya. Mohon mukanya tolong diganti jadi muka Aga ya. Di sini semuanya muka Aga, suara Aga semua nih. Nah, orang agennya si Rosette ini namanya Alexander Hamilton. Nah, anak ketiga, itu anak ketiga Nathan ya. Anak keempat berarti. Anak keempat itu adalah Mayor Karl von Rothschild. Dia ini pion yang ditaruh di Italia. Nah, Italia ini sebagai donaturnya Giuseppe Mazzini atau yang menciptakan mafia. Jadi mafia itu dari kata nama orang. Jadi Mazzini autorizza furti intensi e vevementimenti. Artinya adalah Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran dan peracunan. Jadi bisa dibilang eksekusioner ya dia tuh. Eksekusioner. Si mayor inilah tugasnya gitu. Jadi kayak pembagian gitu loh. Oh, dia bekerja sama si mafia mayor ini. Ini bawahannya. Oh, bawahannya. Mafia itu bawahannya Rothschild. Sekilas tadi pas aku radar memang iya sih. Mereka ada permainan kayak mafia dunia gelap di bawah tanah ada. Itu ada. Sebenarnya itu dari zaman bapaknya sih. Nah, udah gitu adalah anak kelima namanya James von der Rothschild namanya tuh. Dia itu pion yang ditaruh di kota Paris di negara Prancis gitu ya. Dia menguasai keuangan juga. Dia itu yang akhirnya mengatur dan menciptakan revolusi di Prancis. Oh, yang revolusi yang ada Marie Antoinette itu nah, kan? Iya, jadi iya betul. Jadi itu ada salah satu tokohnya. Jadi kayak gini. Revolusi ini tuh adalah melawan sebuah kerajaan yang udah berdiri selama 1000 tahun. Yang waktu itu kaisarnya adalah Louis ke-16. Dia tuh akhirnya setelah dilengsarkan, kepalanya dan badannya dipisahkan ya. Ya. Gitulah ya. Nah, akhirnya di sini pun setelah itu terjadi, dia mendapati kekuasaan untuk menciptakan Bank Sentral Prancis di tahun 1800 pas, 1800. Atau proyek kedua terbesar setelah USA. USA kan? Dulu, baru kedua itu yang Prancis. Iya. Oh, jadi yang revolusi Prancis itu kode. Oh iya sih, make sense sih. Jadi setelah itu kan nggak ada kerajaan lagi kan. Make sense sih, make sense. Nah, tahu nggak berhenti sama itu. Jadi setelah udah dapat Prancis, udah dapat legitimasi ya, kekuasaan hukum dan lain-lain, diciptakanlah perang Napoleon. Napoleon kan adalah antara Inggris sama Prancis nih. Yang ini adalah Nathan, yang ini adalah James. Yang satu yang satu meminjamkan uang pada Inggris, yang satu meminjamkan uang pada Prancis. Mereka perang, yang menang Rothschild. Iya, tetap yang menang Rothschild sih. Mau siapa yang kalah, siapa menang, tetap yang untung adalah Rothschild. Bagger men from Germany, flying under the banner of the Red Shield. They finance both sides of the war. We must hurry! That's him, the Red Shield courier. Shoot him! No, I'm not shooting anyone. Damn it, Pop. What? He beat everyone back with the news of the war and told England that Napoleon won. The Red Shield baggers in London pretended that England was doomed and started selling their English stocks. The English went into a selling frenzy to get rid of worthless English money. But the English won, right? Of course they won. But it was a trick by Red Shield. They waited until the stocks plummeted to pennies and then bought England back for nearly nothing. What? Did it bad? How? When the English leaders found out, they had no choice but to give themselves over to the Red Shield. Their money was gone and they were slaves to the Red Shield war debt. Since that time, the English have been paying their national taxes directly to the Red Shield private bankers. The people have no idea. But the bankers bragged about what they did to us, laughing at us all the way to the bank. Why, it's the best business I've ever done. If I can control a nation's wealth, I care not who makes its laws. Oh, is this what Jefferson wanted to show me? No, look. They're in America, too? The Red Shield banks are here, Pop. Seeking a way to conquer our American dream. A dream you have, Pop. A dream of free men. Dan gue itu lebih kagetnya lagi, nggak berhenti sampai di situ. Jadi bahkan ini ada di Rusia juga, Tsar Nicholas II, udah gitu ada di Jerman. Itu tuh kayak pergantian komunis yang menggantikan Tsar gitu ya. Udah gitu fasis menggantikan si Kaisar Wilhelm kedua. Jadi bener-bener kayak mereka mainin pion. Udah pion ini nggak bisa dipakai, ganti gitu loh.
Kalau nggak orang ini berbahaya buat kekuasaan kita, harus dihabisi. Gitu. Emang mengerikan. Dan bahkan ada satu perang yang diciptakan, atau perang dunia pertama itu diciptakan hanya untuk melengsarkan Tsar Nicholas II atau Rusia. Pantas. Harus lu cek sih yang ini, bener atau enggaknya, karena ini cuman apa ya, secara sejarah, sekali lagi sejarah yang menulis pemenang, tapi gua nggak tahu pemenangnya siapa di sini. Nah, karena itu aja. Jadi kan ini banyak ya simpang siurnya. Gue pengen lu astral frekuensi sih ya. Langsung ke 6 orang ini Himan. Buset. Udah, bapaknya Boleh dulu. pingsan sambil berdiri aja gak? Banyak loh. Bapaknya dulu, gimana bapaknya dulu? Bapaknya, Nah, aku ini coba. sok sama lu dah sisanya. Nggak ada foto ya, cuman Lukisan, gambar doang. lukisan, Iya. gambar, kayak gitu-gitu doang. Oke, bagi teman-teman yang bingung gimana metode aku buat nge-scan dia, since nggak ada foto, jadi aku bakal nge-scan dari namanya. Kenapa dari nama? Karena dari nama itu tetap ada energinya. Dan itu aku bisa tarik sedikit memori-memori dari si orang ini. Jadi caraku akan seperti itu. Dan akan dibantu oleh Aga untuk memvalidasi. Karena jujur aku minim data. Data secara inilah ya. Intinya gitu. Sebenarnya aku ngeliat dia dulu itu pedagang biasa sih. Dia memang bisnis. Ada beberapa bisnisnya itu kayak dia itu fail. Ada bisnisnya yang akhirnya dia ganti gitu loh. Nah, aku coba cek lagi deh. Sebenarnya kalau aku lihat ya, kerajaan Jerman pada zaman itu ya, sangat bergantung sama dia intinya. Jadi kayak keuangan dia bahkan lebih banyak daripada kerajaannya. Ada. Iya. Oke. Terus ada beberapa momen aku lihat dia tuh kayak masuk ke kerajaan dan tinggal di kerajaan kok. Dia tuh kayak banyak momen itu kayak suka ngobrol sama si rajanya ini. Intinya dia itu sama si rajanya ini udah deket nih. Udah deket. Oke. Sohib banget. Udah sohib. Terus? Aku bingung deh. Jadi intinya ya, kalau yang aku tangkap dari memori yang aku dapetin, ini rajanya itu agak lemah secara politik. Apa gimana? Karena beberapa momen, si rajanya itu kayak malah mempercayakan mengenai pengurusan perpolitikan ini kepada si Rothschild ini. Jadi kayak dia yang ada bagian untuk mengatur sebagian dari perpolitikan yang ada. Oke. Sebenarnya awalnya ya, dia itu kayak cuman ngejalanin bisnis doang loh sama kerajaannya. Ritualnya yang aku lihat, mereka itu kayak ada perjanjian, pokoknya ngebelek bagian tangan mereka gitu. Terus itu kayak ritual perjanjian darah. Terus di situ tuh mereka akan melakukan kurban mengenai manusia. Dan itu tuh kayak minum darah juga gak? Jadi ritual, ini gue gak ngerti ya, tapi mereka ada kayak nyembah bulan. Nah ini baru gue tahu nih kayak gini-gini. Nah, gue bingung nggak? Karena biasanya ada beberapa pola itu kan nyembahnya kayak matahari. Setahu aku nih. Tapi ini entah kenapa gue ngeliatnya kayak bulan, dan itu gambar bulannya tuh bulan purnama. Nyembah bulan. I don't know deh, ada hubungan apa dengan bulan. Gue tahu ada sebagian orang itu ritual mengenai bulan ya. Di bawah bulan purnama. Itu gue tahu gak? Tapi ini kenapa nyembahnya bulan? Ini baru tahu sih, sumpah ini baru tahu. Anjay. Selesai. Oke. Jadi ritual manusia itu yang tadi aku bilang, ingat kan? Iya. Itu ternyata mereka ngambil dari perdagangan manusia, gak? Jadi, pantes. Jadi intinya si Rothschild ini sebenarnya juga ada perdagangan gelap
Oh, itu politik yang dia buat. Oke. Ngirimin anaknya politik. Jadi ternyata ada alasan kenapa dia ngirimin anak-anaknya. Anaknya jadi intinya dia membuat perbankan ini intinya secara omongan itu untuk mensupport. Padahal. Tapi sebenarnya jatuhnya Inggris itu jadi bergantung keuangannya sama dia. Iyalah. Dan bergantung banyak hal sama dia nih. Iya. Si Nathan, dia ngebuat pola-pola itu ternyata. Iya sih, ini gila sih. Ini cara mainnya cantik banget sih ini. Ini cantik sih. Cantik Gue nggak banget mainnya. nyangka ternyata dari zaman itu pun mereka udah nge-setting kayak gitu sih. By the way, ini nanti di skip-skip aja Kak Irfan, soalnya aku Fokus ke dia aja ya, satu gambar gini. Nah, Oke, jadi kalau teman-teman nggak tahu apa itu frekuensi astral, hah? iya terusin. Gimana caranya? Aman. Aman apanya? Gue di sini Ngapain lu? rokok. Ngapain? Yay! Bercanda ay. Lu juga kelar. Galak amat ya Allah. Buset, masih konten ngerokok. Iya, maaf. Buset. Ya kali. Jangan dia batuk, kasihan gue ngeplay. Soju gitu. Wah anjing. Kayak orang bener. Jangan cuy. Kayak orang bener. Konten gak benar. Maksudnya? Nggak apa-apa. Paling tua sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba lu sini. Nyai. 只怕我自己会爱上你，不敢让自己靠得太近，怕我。Defton lu, enggak. Ntar lu. Properti gua. Properti kesayangan gua. Properti yang harus ada. Ntar kita izin dulu, sorry break lagi ya guys. Ini udah jam 5, gituin aja. Anjay, jam 5. Gara-gara ling-ling. Ya kali. Tuh, Itu dua. Kertas berantakan di mana-mana. Bagus. Oke. Bang Frik. So, 2, 3.